Selamat datang di Pertamax7.com channel. Dalam kesempatan istimewa ini saya ingin mengganti oli Yamaha All New NMAX 155 VVA ABS connected. Oke, langsung saja saatnya ganti oli mesin. Selamat menyaksikan video singkat ini. Biasanya untuk ganti mesin saya akan memanaskan dulu motornya beberapa saat, sekitar ya 2 menit 3 menit atau ya dipakai gitu kan. Terus matikan mesinnya. Saatnya kita ganti oli. Oke, untuk mengganti oli Yamaha All New NMAX dan All New Aerox itu sama dan berbeda dengan NMAX sebelumnya. Ini pakai mesin baru sehingga pembuangan olinya juga baru, yaitu di dua baut ini. Ada baut besar ini baut B dan ada baut kecil ini baut A. Menurut buku petunjuknya ini dibuka semua untuk ganti oli mesin. Oke, saatnya kita cek ini mur. Kita ambil kunci dulu. Oke, tampungan oli bekas sudah disiapkan. Saatnya eksekusi ganti oli Yamaha All New NMAX. Agak sulit syutingnya. Siapkan kunci set untuk jaga-jaga. Baut yang besar ini, yang belakangan besar nih, itu kunci 17. Didorong ya kalau dari bawah. Nah, udah kendor. Terus yang baut A ini berarti ini 12 ya, kecil banget. Nah, oke, manut lah. Kedorin semua. Terus dibuang oli bekasnya. Sulit juga, aduh, kamera lagi kesenggol. Agak sulit yang 12. Tempatnya nyungsep. Tak pakai kunci sok aja, sulit deh tempatnya. Oke, siapkan kunci 12. Pakai kunci sok karena sulit ternyata. Oke, bismillah. Baut A dan baut B saya kuras seperti ini. Biarkan dia keluar, nggak perlu disemprot kompresor sampai habis. Semoga suasananya masuk, soalnya mikir ada aneh juga tempatnya. Siapkan tisu ya untuk ngelap. Mungkin ada anget olinya, nggak apa-apa. Terus buka filternya. Kasa filter ya, ini bukan filter oli sebenarnya, ini cuma kasa aja. Oke, sudah mengecil debitnya. Kita cek yang kasa filter, nah yang belakang nih ya, nggak pakai apa-apa, nggak pakai kompresor gini kali ya. Nah, ini lebih ceton, lebih jelas. Sulit juga ya tempat ini. Biarin ngucur sampai habis. Terus ini bautnya dilap ya. Baut pembuangan A nya dilap. Oke, di sini ada ringnya, hati-hati. Sip. Kiring atau apa ya? Oke, terus kita buka, kita tutup dulu ring. Ini tutup ya. Kalau udah, misalkan udah, kita tutup yang A, terus kita buka yang B untuk membuang oli bekas di kasa filternya. Oke, sudah. Pastikan dikencangkan, jangan lupa. Ya, kencang. Yang A, saatnya yang B. Unik ya, dua gini ya. Aku bacanya juga kok unik, dua. Yang B buka. Ini pengalaman pertamaku ya, jadi mohon maaf kalau rada aneh. Oh, ada pirnya, hati-hati. Jangan sampai nyemplung ke tampungan oli bekasnya.
Ada pegasnya, ini kayak NMAX lama sih, mirip modelnya, dan panas. Nah, kita buang. Oh, cuma dikit. Nih, kita hati-hati ya. Terus filternya ini dibersihkan pakai tisu. Kebetulan filternya masih bersih. Kok agak kecil ya daripada NMAX lama ya untuk kasa filter. Ini bukan filter oli ya, ini cuma kasa seperti ini. Ya cuma kasa stainless, biar nggak ada kotoran gede-gede masuk. Jadi ini bukan filter oli yang kayak spot Yamaha itu, bukan. Terus menurut saya ini kok botolnya jadi kecil ya, tutupnya ini, tutup kasa filternya. Di dalamnya ada kotoran, kita lap pakai tisu. Pokoknya dilap lah sampai bersih. Kalau udah ya wis, dan di sini banyak kotoran loh. Nih, ini ada banyak gram-gram di sini. Ini semacam tampungan gram aja nih. Maklum ini kan motor Indrayant ya, jadi banyak gram yang akan mungkin masuk. Tak cuci, cukup pakai tisu atau pakai lap sudah. Yang penting bisa masuk ke dalam untuk membersihkan yang model tampungan di dalam. Enggak kelihatan nih. Pokoknya di dalam itu ada kayak cekungan untuk menangkap gram-gram. Jadi untuk penjelas ke pemirsa ya, dari NMAX ku dulu Aerox itu nggak ada filter olinya yang model sport seperti ini. Adanya ya cuma kasa lah, kasa umum. Meskipun ada yang nyebut ini juga filter sih, tapi bagiku ini kasa aja, atau filter kasar. Nah, bukan halus, filter kasar. Oke, sudah bersih. Kasanya juga sudah bersih ya, udah nggak ada kotoran lah, penting. Terus kita tutup kembali, gampang loh. Jangan lupa dicuci, dilap yang sini. Dah, pastikan dah nggak ada oli yang menetes kembali. Terus dipasang. Celok, nggak ada yang nyutikin, mohon maaf ya, sendirian. Ditekan dikit pakai tangan, terus kita puntir. Ini jangan ditiru sih, kalau tanpa pengaman seperti ini harusnya pakai sarung tangan, tapi saya nggak punya. Jadi saya bengkel ya tangan telanjang seperti ini, meskipun tidak disarankan karena oli bekas ini adalah limbah berbahaya. Oke, angkat tampungan oli bekasnya, terus kita lap dulu. Siapa tahu ada yang kotor-kotor, kencangan pakai tangan, terus kencangkan pakai kunci 17 ke arah luar. Terus pokoknya kayak baut biasa sih, ngencengin ya ke kanan, ngendulin ke kiri. Kalau kita lihat dari penampang bautnya, dilihat dari bawah berarti ya. Torsi pengencangannya 20 Nm setahu, tapi nggak punya kunci torsi. Ini ya secukupnya aja lah kalau pakai tangan. Pastikan nggak bocor gitu kan. Sudah. Terus kita ke lanjut langkah paling mudah, yaitu nuang olinya. Gampang toh? Dan buang olinya sudah selesai. Untuk Yamaha All New NMAX ini saya menggunakan oli standarnya, yaitu Yamalup Supermatic. Seperti ini, sudah saya lepas ya labelnya untuk cek keaslian seperti di video pojok kanan atas. Nah, olinya sendiri kapasitasnya kan sebotol ini seliter, tapi karena untuk All New NMAX itu butuh 900 cc saja atau 0,9 liter seperti di buku petunjuk, maka saya akan mengurangi oli ini dengan gelas takar. Oke, saya kurangi dulu ya. Nah, biar jelas. Jadi dikurangi 100 cc ya. Bentar, kurangi 100 cc. Masih baru ini, baru beli, asli. Buka pakai sesuatu yang tajam.
Oke, terbuka sempurna baunya, karena aku baru sekali ini pakai oli ini. Oke, baunya ya, aduh, biasa baik. Ntar dikira, wah bau stroberi mas. Enggak, ini bau ya oli ya. Oke, kita kurangi 100 cc. Cukup. Kayak minyak sayur ya, minyak goreng ya. Kurangi 1 cc ya. Jadi di sini kurang lebih 900 cc. Di sini 800 kan di sini di atasnya. Terus kita masukkan ke mesin. Sip. Kita pindah ke motornya, buka tutup dipsticknya, dipstick oli di sini. Kita angkat, lepas ya. Terus kita lap dipsticknya. Tentu udah nggak ada oli di mesin karena udah dikuras. Nggak usah pakai kompresor ya. Kita lap bersih. Flow tool saya hilang, yang corong khusus oli itu, jadi saya kembali ke corong yang lama. Dan tuang olinya 900 cc. Ini kalau saya loh ya. Kalau pemirsa mau sih seliter ya terserah. Kalau saya tetap 900 cc. Sesuai dengan buku petunjuk. Biar apa mas? Ya biar mesinnya optimal, tidak berat. Meskipun efeknya sedikit sekali sih beratnya. Terus biar olinya nggak cepet naik ke filter udara yang di samping itu loh. Kalau kebanyakan oli biasanya di situ ada olinya. Karena naik ya dari mesin. Kebanyakan oli. Cuma itu sih efeknya. Yang penting jangan diisi 1,5 liter atau 2 liter aja lah. Itu pasti kebanyakan. Kan lebih banyak lebih baik mas. Nggak selalu Pak De. Yang berlebihan kadang memang jelas tidak baik ya, yang berlebihan. Oke, sampai tetes terakhir. Sip. Pokoknya habisin sampai tetes terakhir. Tentu setelah ini masih ada step lagi ya. Ini belum selesai. Oke. Biarin. Ayo terus. Agak sulit. Enak flow tool ini bisa berdiri ya. Bisa ditinggal gini. Kalau flow tool ini nggak bisa ini. Jatuh terus ini. Pecah. Kita alirkan semuanya. Terus bekasnya yang tadi, kok bekas sih? Baru. Sisanya yang tadi yang 100 cc ini disimpan di sini. Buat ngetap atau nambah berikutnya di misalkan di 1000 km aku cek ada penyusutan atau tidak. Kalau nyusut ini tak masukin yang bekasnya ini. Begitu loh. Tujuannya seperti itu. Kalau nggak mau ribet ya wis, masukin semuanya dengan resiko seperti itu. Tapi tetap ya, motor apapun apalagi NMAX, pengalamanku dulu sering dipantau olinya. Jangan teledor. Kan katanya bisa 5000 km mas. Kata siapa? Bisa hilang iya. Jadi ya daripada ambil resiko, mending cek. Terus selesai kan ini. Kita ambil dipsticknya. Oke seperti ini. Udah bersihkan, kita colok 2 dB dipsticknya. Dan ini mentok Pak De. Nih. Netes. Yang penting di strip-strip ini loh. Wah, fokus. Wah, jan. Alah, fokus, bro. Si. Nah, pokoknya oli masih ada di garis-garis ini loh. Ini berarti aman. Betul itu ya. Masih di batas toleransi seperti ini. Oke, udah jelas. Pokoknya di yang olinya di strip-strip ini loh, nggak sampai turun. Terlebih ini oli baru ya. Ini masih sampai ke 2 dp nya ini loh. Udah jelas loh. Sip. Terus kita puntir. Kita kencangkan ya. Sip. Insya Allah udah.
nggak perlu pakai tang sih, tapi kalau pengen yakin ya pakai tang. Sip. Terus kita lanjut ke langkah terakhir, yaitu reset olinya. Oke, ini adalah langkah terakhir dan penting, yaitu hidupkan dulu. Oke, seperti ini, hidup starter ya, untuk cek mesinnya aman. Jos halus, karena tentu oli baru ya. Kita matikan mesinnya. Nah, kita harus reset oli. Bagaimana cara reset oli trip atau oil trip di Yamaha All New NMAX? Ini dia. Caranya mudah, tinggal kita pencet menu yang ada di stang kiri. Menu. Nah, ini ada tulisan menu di sini. Ada tombol menu lah. Nah, di sini ada tombol menu. Terus balik ke speedometernya. Biar lurus dulu. Sip. Terus kita pencet menunya beberapa kali sampai dia keluar oil trip. Odo trip 1, trip 2, battery, TCS on, trip. Nah, ini oil trip ya, di 906 km. Misalkan saya in rain 1000 km ganti oli. Terus kita pencet aja menu yang lama, kan ini udah oli trip kan. Saat kita pencet menu yang lama berarti dia udah istilahnya reset. Kedip kan. Saat kedip kita pencet lagi yang lama. Udah selesai, oil trip sudah reset. Itu kalau via menu di speedometer. Udah jelas toh? Ya wis, itu saja mengenai cara saya mengganti oli mesin di Yamaha All New NMAX ABS TCS Connected versi 2021. Semoga video singkat ini bermanfaat bagi pengguna All New Aerox maupun All New NMAX series. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Jika masih bingung, bisa ditinggalkan di kolom komentar di bawah. Dan salam pertama, setuju.com. Salam Maximania.